Polda Metro Jaya akan memanggil artis Gisela Anastasia terkait tersebarnya video porno mirip dirinya. Polisi juga telah menangkap 2 orang penyebar video dan memburu penyebar pertama. Polda Metro Jaya akan memanggil artis Gisela Anastasia Selasa besok untuk diperiksa sebagai saksi terkait video asusila mirip dirinya. Selain Gisela, polisi juga akan memanggil saksi ahli untuk mempelajari video. Sejauh ini sudah ada 2 orang ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka karena diduga sebagai penyebar video asusila mirip Gisela Anastasia yang viral. Pertama inisialnya PP, kemudian yang kedua ialah inisialnya adalah MN. Dua-duanya kita periksa sampai dengan tadi malam, kedua-duanya ditetapkan sebagai tersangka, ya, dan sudah kita lakukan penahanan terhadap kedua orang ini. Awalnya adalah dia memang mendapatkan dari salah satu akun media sosial, ya, kedua-duanya ini akun media sosial, dia dapat video itu, kemudian dia men-sharekan secara masif. Untuk apa? Pengakuannya dia untuk menaikkan followersnya dia, dua-duanya. Yang kedua untuk mengikuti kuis. Kalau followersnya banyak, itu kata dia. Menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus kemarin, motif tersangka menyebarkan video asusila demi menaikkan jumlah followers di akun media sosial miliknya. Saat ini status kasus video asusila mirip artis Gisela berada di tingkat penyidikan. Polisi menyatakan ada unsur pidana dalam penyebaran video asusila usai gelar perkara pada Rabu kemarin. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Video asusila mirip artis Gisela menggemparkan masyarakat beberapa pekan terakhir ini. Sejumlah akun media sosial dilaporkan karena menyebarkan video dewasa tersebut. Beredarnya video asusila artis mirip Gisela Anastasia dianggap meresahkan warga. Terlebih video syur ini sudah banyak tersebar di berbagai platform media sosial. Dikhawatirkan anak-anak dan remaja bisa terpengaruh akan video amoral ini. Sejumlah pihak kemudian melaporkan pengunggah video ke polisi. Pelapor bertujuan agar kasus cepat selesai dan memberikan efek jera bagi pelaku dan penyebar video. Sehingga tidak ada lagi video syur mirip publik figur yang beredar di media sosial. Barang buktinya itu screenshotan penyebaran video asusila kemarin, terus ditambah flash disk yang berisi konten video asusila itu, terus saksi yang saya bawa yang ketika menyaksikan kemarin juga, dan itu saya hadirkan sebagai saksi saya, ditambah sebagai alat bukti lain yang saya bawa. Terkait di dalam video asusila ini kita minta diusut tuntas, biar ada efek jerahnya gitu. Biar nggak terulang-ulang lagi video kayak gini. Sementara itu, pakar telematika Roy Suryo mengungkap ada sejumlah fakta unik yang ia temukan saat menganalisa video mirip Gisela ini. Hasil analisa melalui face comparator dan face matcher terdapat tingkat kemiripan lebih dari 70%. Roy pun meminta video tersebut bisa segera ditindaklanjuti pihak yang berwajib. Adalah 72 sampai dengan 74%. Hasil ini memang belum maksimal. Hasil ini memang masih jauh dari biasanya kita bisa memastikan ini asli atau enggak, karena biasanya di atas 90%. Tapi ini juga terjadi karena apa? Artis yang disebut-sebut bersangkutan ini sering sekali mengubah atau mengupgrade wajahnya, istilah sekarang oplas lah. Ini adalah wajah dia di dalam IG dia dan di dalam kanal medsos dia yang lain pun kalau kita bandingkan tidak juga ketemu 100%, ketemunya 90 sekian persen gitu. Jadi dia sendiri dengan dia sendiri pun dibandingkan juga berbeda-beda. Kini masyarakat menunggu hasil penyelidikan polisi terkait kasus ini, termasuk pernyataan Gisela yang akan diminta keterangan pada Selasa 17 November mendatang. Penyebar video asusila mirip artis ini dapat dituntut Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman 6 bulan penjara dan denda 6 miliar rupiah. Sementara itu, warga Jember, Jawa Timur dihebohkan dengan beredarnya video asusila seorang oknum bidan dengan dokter di puskesmas. Suami oknum bidan langsung melaporkan istri dan dokter ke polisi. Suami bidan berinisial AY mendatangi Satreskrim Polres Jember.
Ia melaporkan istrinya karena diduga terlibat mesum dengan kepala puskesmas Kecamatan Tempurejo, Jember, Jawa Timur yang viral di media sosial. BD membenarkan video mesum yang viral tersebut dilakukan istrinya. Hal ini diketahui setelah suami menginterogasi istrinya. BD memperkarakan oknum kepala puskesmas Kecamatan Tempurejo atas kasus perzinahan. Jadi kita sudah mendapatkan informasi terkait dengan viralnya video tersebut. Setelah itu kita langsung bergerak cepat. Sementara kita lakukan penyelidikan terkait dengan penyebaran video tersebut. Polisi kemudian menyelidiki kasus video asusila tersebut dengan meminta keterangan saksi. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sukiarto, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang remaja di Payakumbuh, Sumatera Barat ditangkap polisi lantaran menyebar foto tak pantas mantan kekasihnya. Perbuatan yang sama juga dilakukan pria 32 tahun di Kebumen, Jawa Tengah karena hubungan asmaranya kandas. Remaja 17 tahun ini harus berurusan dengan petugas Polres Payakumbuh, Sumatera Barat lantaran menyebar foto dan video mantan pacarnya yang tidak senonoh. Pelaku sakit hati karena asmara yang baru dijalinnya selama 2 minggu diputuskan sepihak. Pelaku hanya mengenal teman wanitanya yang baru berusia 12 tahun tersebut melalui media sosial. Penangkapan tersangka berawal dari laporan keluarga mantan pacarnya setelah tersangka memasang foto dan video yang tidak pantas di media sosialnya. Perbuatan yang sama juga dilakukan pria 32 tahun di Kebumen, Jawa Tengah. Pelaku nekat mengunggah foto dan video syur mantan pacarnya di media sosial. Selain untuk mempermalukan korban karena hubungan asmaranya kandas, pelaku juga berniat agar mantan pacarnya tersebut dijauhi pria lain. Karena ulahnya, tersangka dikenakan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang melanggar kesusilaan dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara. Di Merangin, Jambi, seorang mahasiswa ditangkap karena menyebarkan video dan foto asusila mantan kekasihnya di media sosial. Dari tangan pelaku, polisi menyita telepon seluler yang digunakan untuk mengunggah konten video dan foto asusila mantan kekasihnya tersebut ke media sosial. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengambil video asusila kekasihnya secara diam-diam saat masih berhubungan. Ia sakit hati lantaran korban akan menikah dengan pria lain. Atas perbuatannya, pelaku dijerat Undang-Undang ITE dan pornografi dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Tersangka kasus pemerkosaan siswi SMP di Buleleng, Bali bertambah 1 orang menjadi total 11 orang. 4 orang tersangka ditahan, sementara 7 lainnya yang masih di bawah umur hanya diberi pembinaan dan berstatus wajib lapor. Inilah tersangka ke-11 yang memperkosa pelajar berusia 12 tahun di Buleleng, Bali. Tersangka berinisial KCY memperkosa korban secara bergilir bersama 10 pelaku lainnya pada 11 Oktober lalu. Tersangka yang masih berusia 18 tahun ini ditangkap polisi pada 11 November lalu dan ditetapkan tersangka 1 hari setelahnya. Tersangka ke-11 ini berperan mengajak korban ke gubuk dan sempat menyetubui korban. Pelaku mengaku melakukan aksi bejatnya karena termakan hasutan teman-temannya. Ada yang nanjenin? Enggak. Terus? Hasutan dari teman. Dengan tertangkapnya KCY, total tersangka menjadi 11 orang. 4 diantaranya ditahan, sementara 7 lainnya hanya berstatus wajib lapor dan diberi. Dan selengkapnya sudah bergabung bersama kami Kasat Reskrim Polres Buleleng, ada AKP Vicky Triharyanto. Selamat sore Pak Vicky. Selamat sore Mas. Pak Vicky, bisa dijelaskan update terbaru mengenai kasus ini seperti apa Pak? Baik, dapat diinformasikan terkait perkara pemerkosaan anak di bawah umur, yang mana Polsek Reskrim Buleleng awalnya menetapkan 10 tersangka. Namun dari hasil penyelidikan, kita menemukan tersangka baru 1 orang lagi atas nama Kadek Chandra Jasa. Dan sudah kita tetapkan tersangka dan kita lakukan penahanan pada tanggal 12
Baik, dari Pak Vicky, dari 11 tersangka, apakah ada yang mengenal korban? Ada, dari 11 tersangka ada yang mengenal korban, salah satunya adalah pacar korban sendiri. Demikian. Kalau untuk tersangka yang baru ditangkap ini, perannya seperti apa, Pak? Jadi untuk tersangka terakhir ini, dia mendapat info bahwa ada pacarnya atas nama Dika ini sedang pulang ke rumahnya, namun kehabisan bensin. Dan yang bersangkutan menjanjikan untuk membantu korban untuk membelikan bensin, namun korban harus mengikuti kehendak dari pelaku tersebut. Baik, berarti ini tindakan pemerkosaan ini dilakukan sudah berencana ya oleh pacar korban dan ke-10 rekannya? Kalau secara berencana itu tidak, namun yang bersangkutan ini kan secara fisikisnya kan agak di bawah, Mbak. Di mana IQ korban ini 70, yang merupakan IQ sangat terendah. Jadi korban ini sangat lugu dan sangat mudah dipengaruhi. Kemudian korban dijanjikan, diiming-imingi, sehingga korban mengikuti kemauan dari pelaku. Baik, kondisi korban sekarang seperti apa, Pak Vicky? Untuk kondisi korban saat ini masih dalam keadaan trauma. Kita pun masih memberikan pendampingan melalui psikiater. Karena korban terlalu trauma, jadi kita agak awalnya terhambat dalam pemeriksaan. Namun secara kontinu kita mendapatkan keterangan dari korban. Kalau untuk keluarga korban sendiri, apakah terus menuntut untuk pengusutan secara tuntas kasus ini, Pak? Ya, kalau dari korban sendiri ya berharap pihak kepolisian dapat membongkar dari kasus ini, Pak. Baik, Pak Vicky, dari 11 orang tersangka, hanya 4 yang ditahan, 7 lainnya itu hanya berstatus wajib lapor dan diberi bimbingan. Apakah cukup, Pak, dengan 7 orang pemerkosa hanya dibimbing saja? Baik, dapat dijelaskan untuk 4 tersangka ini merupakan dewasa, jadi kita lakukan penahanan. Tapi untuk 7 yang berstatus anak-anak, kasusnya tetap lanjut, namun kita berikan mereka wajib lapor Senin dan Kamis. Tapi perkaranya tetap lanjut, Mbak. Perkaranya tetap lanjut, namun hanya diberikan pembinaan. Nanti pembinaan seperti apa, Pak, yang diberikan kepada para tersangka yang masih di bawah umur ini? Dari hasil koordinasi sama Bapas, nanti kan persidangan kan melalui persidangan perlindungan anak itu, Mbak. Nanti dari hasil persidangan itu keputusan hakim apakah dikembalikan ke keluarga atau dilakukan hukuman kurungan. Baik, artinya masih ada kemungkinan untuk dilakukan kurungan begitu terhadap para tersangka ini ya, Pak? Kalau secara hukum masih ada kemungkinan, Pak. Meskipun di bawah umur ya, Pak, ya? Ya, nanti disesuaikan dengan persidangan anak nanti. Baik, sejauh ini ke-11 tersangka melakukan pemerkosaan secara bergilir terhadap satu korban di sebuah gubuk ya, Pak. Apakah memang mereka sudah mengincar gubuk itu nanti akan digunakan sebagai apa, ataukah itu gubuk tempat mereka berkumpul atau apa, Pak? Oh, tidak, Pak. Jadi di antara tersangka ini berbeda TKP, Mbak. Ada yang di gubuk, ada yang di rumah, ada yang di bengkel. Jadi TKP-nya berbeda. Maka dari itu kita membuat LP itu sebanyak 7. Jadi 7 TKP yang kita terapkan terhadap pelaku. Baik, kalau dari tersangka yang terakhir ditangkap ini, perannya di TKP yang mana, Pak? Di gubuk dia. Dia melakukan di gubuk. Berarti tadi Bapak mengatakan bahwa di antara 11 tersangka salah satunya adalah pacar korban. Berarti yang memulai untuk mengajak korban itu adalah si pacarnya itu ya, Pak, ya? Kalau secara kronologis awal, teman-teman pacar korban yang terlebih dahulu menyetubuhin korban, dan korban pada saat itu pada malam hari diinapkan di rumah pacar korban. Pada saat diinapkan itu sekitar pukul 1 malam, pacar korban mengajak korban bersama temannya dengan cara merayu dan ada sedikit mengancam, maka terjadilah persetubuhan. Baik, berarti yang pertama adalah temannya, namun teman korban, ya. Namun yang agar korban mau ke rumah pacarnya itu pacarnya yang mengajak, Pak? Ya, pada saat itu kan korban ada izin dengan orang tuanya untuk belajar bersama, namun korban hendak menemui pacarnya, cuman pacarnya tersebut pada saat itu sedang tidak ada di rumah, namun ada teman-teman dari pacarnya. Dan temannya pacarnya itulah yang membujuk pertama kali 2 orang untuk melakukan persetubuhan.
Namun pada malam harinya jam 1 dini hari, pacar korban bersama teman yang satu lagi, tersangka yang lainnya, ikut melakukan persetubuhan tersebut. Demikian. Baik, terima kasih AKP Vicky Tri Haryanto, Kasat Reskrim Polres Buleleng. Kita harapkan trauma healing kepada korban ini dilakukan secara tuntas hingga traumanya hilang. Pemirsa, usai jeda acara pernikahan di Kota Sragen, Jawa Tengah menjadi petaka karena ayah, ibu, dan pengantin perempuan meninggal karena COVID-19. iNews Sore segera kembali, tetaplah bersama kami.